Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam rahayu buat tutul panjenengan semua dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan panjenengan selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, ya, dimudahkan segala urusannya, ya, usahanya juga semakin jaya, semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur Gerbang Misteri Mbak Eko dimanapun berada, banyak dari teman-teman yang dulur-dulur Gerbang Misteri Mbak Eko itu tanya kepada saya, apa penyebabnya orang telah kerja keras kok sulit kaya raya, dan weton apa saja Mbah yang sulit untuk menjadi sukses dan kaya raya di masa depan meski telah bekerja keras, dan apa saja penyebabnya. Oke dulur-dulur, akan kita bahas kali ini, ya. Topik ini sangat menarik, ya. Kita akan bahas sesuai dengan apa yang nanti kita sampaikan, ya, sesuai dengan Primbon Jawa. Oke dulur-dulur Gerbang Misteri Mbak Eko dimanapun berada, jangan kemana-mana, simak penjelasan kami, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan. Oke, dalam kehidupan dulur-dulur, ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai kekayaan, ya, mulai dari kerja keras, keberuntungan, hingga takdir yang, ya, terkadang sulit untuk dijelaskan, ya. Sudah bekerja keras, ya, kadang-kadang masih belum bisa kaya raya. Namun bagi sebagian orang yang lahir pada weton tertentu, meskipun sudah banting tulang dan bekerja keras sekuat tenaga, kekayaan tetap terasa sangat jauh dari genggaman, ya. Nah, ini ada beberapa weton, ya. Ini nanti yang saya sampaikan adalah 5 weton yang dikenal, ya, memiliki tantangan besar dalam mencapai kekayaan, ya. Meskipun usaha dan keringatnya sudah mereka curahkan sepenuh hati dan sebagainya, ya, sudah bekerja keras mati-matian, banting tulang, ya, tapi tetap sangat jauh untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Apa saja alasan dibalik hal-hal tersebut, nah, kita akan ungkap, ya. Weton ini, weton apa saja yang sulit kaya raya meski sudah kerja keras menurut Primbon Jawa. Jangan kemana-mana. Oke, yang pertama dulur-dulur, ya, itu adalah weton Selasa Legi, ya, Selasa Legi. Walaupun ada weton leginya yang memang dikenal weton legi itu weton yang unik, ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa Selasa Legi ini menjadi sangat sulit untuk menjadi kaya raya. Pemilik weton Selasa Legi itu dikenal dengan kecerdasannya yang tinggi. Jadi orang Selasa Legi itu mempunyai intelektual yang tinggi, terutama saat masa sekolah. Jadi kebanyakan orang-orang yang lahir pada Selasa Legi itu, ya, biasanya menjadi bintang kelas. Kalau dulu istilahnya bintang kelas atau juara kelas, atau yang rata-rata pinter lah di sekolahan. Namun setelah menikah dan kehidupan mereka seringkali tidak mengalami perubahan yang signifikan menuju kekayaan, ya. Meskipun rezeki mereka sebenarnya cukup baik, mereka sering mengalami finansial karena naungan lebu ketiup angin dan warung geni, ya. Jadi itu istilahnya seperti itu, ya. Naungan lebu ketiup angin itu mengindikasikan bahwa ada potensi besar untuk mengalami kesulitan dalam hal keuangan, ya. Meskipun rezeki yang dihasilkan itu banyak, ya, tetapi orang-orang yang lahir di Selasa Legi ini sering mengalami kesulitan dalam hal keuangan, ya. Sedangkan wurung geni itu melambangkan adanya tantangan yang berkaitan dengan energi atau semangat. Hal ini membuat para pemilik weton Selasa Legi cenderung mengalami banyak cobaan hidup yang mempengaruhi kestabilan finansial mereka. Sebetulnya rezekinya itu banyak, tapi karena ada beberapa ujian cobaan hidup, entah sakit, entah utang, entah apa saja, ya, atau punya usaha tiba-tiba kena bencana, akhirnya mempengaruhi kestabilan finansialnya
tidak stabil ya. Walaupun mereka bekerja keras ya, rezeki yang baik seringkali tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena masalah keuangan yang terus-menerus datang ya. Jadi orang yang lahir di Selasa Legi ini kadang-kadang memang sering sering banyak masalah di dalam keuangannya, banyak masalah secara pribadi ya. Kadang-kadang ya banyak cobaan yang memang cobaannya itu sering datang silih berganti. Yang kedua, weton yang kedua, yang tadi ada yang pertama adalah Selasa Legi, yang kedua ini adalah weton Senin Pahing ya. Sama halnya dengan weton Selasa Legi atau Selasa Legi. Weton Senin Pahing juga berada di bawah naungan lebu ketiup angin ya. Namun mereka memiliki kelebihan dalam hal mengatur keuangan dengan baik. Orang-orang yang lahir pada Senin Pahing itu pintar ngatur keuangan. Orang-orang yang lahir pada Senin Pahing cenderung bisa mengumpulkan dan menabung uang secara efisien ya. Pintar nabung orangnya, dapat hasil ditabung. Tapi meskipun orangnya pintar nabung, uang yang telah mereka tabung seringkali harus dikeluarkan untuk keperluan mendesak lainnya atau keinginan tertentu yang membuat mereka menghadapi kesulitan dalam hal keuangan, dalam hal menumpuk kekayaan. Walaupun keterampilan mereka dalam mengatur keuangan sangatlah baik, masalah yang datang pada kehidupan mereka cenderung membuat orang yang lahir pada Senin Pahing ini merasa sulit ya untuk benar-benar bisa menjadi kaya raya. Tuh ya. Weton selanjutnya yaitu weton Sabtu Wage. Pemilik weton Sabtu Wage juga berada di bawah pengaruh lebu ketiup angin, tetapi peruntungan mereka relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa weton lainnya. Namun dulur-dulur Gebang Muslim Baiko ya, mereka orang yang lahir pada Sabtu Wage ini harus tetap berhati-hati dengan pengeluaran mereka, dengan pengeluaran keuangan mereka. Mereka ini orang-orang yang sangat gampang gampang mengeluarkan keuangan atau boros lah, dalam istilahnya boros. Uang mereka bisa cepat habis jika tidak mampu menahan godaan atau mengelola keinginan pribadi. Kadang-kadang kepingin beli ini, beli itu, makan ini, semuanya orang yang Sabtu Wage ini gampang seperti itu. Untuk mencapai kekayaan, para pemilik weton Sabtu Wage memerlukan pengendalian diri yang sangat kuat ya. Tanpa kontrol diri yang baik, orang-orang yang lahir pada Sabtu Wage mereka cenderung menghadapi kesulitan finansial yang serupa dengan weton tadi Selasa Legi dan Senin Pahing. Meskipun peluang mereka sedikit lebih baik dalam hal kekayaan. Ya, itu betul Gebang Muslim Baiko ya. Jadi orang Sabtu Wage ini sebetulnya gampang, cuma orangnya ini tipikalnya adalah orang yang gak bisa ngontrol keuangan ya. Nah, kalau mereka bisa mengontrol keuangan, bisa menahan sedikit keinginannya, akan bisa menjadi kaya raya. Untuk weton selanjutnya ya dulur-dulur Gebang Muslim Baiko adalah weton Rabu Kliwon ya. Weton Rabu Kliwon dianggap sebagai salah satu weton yang cenderung sulit mencapai kekayaan ya. Kepercayaan ini berhubungan dengan pengaruh lebu ketiup angin yang menunjukkan banyak ujian dalam hidup. Orang-orang yang lahir pada weton Rabu Kliwon ini banyak ujiannya dalam hidup ya. Pemilik weton Rabu Kliwon seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka dikarenakan cenderung lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan ya. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan antara pemasukan dan pengeluaran mereka yang menghambat kemampuan mereka untuk menumpuk kekayaan. Dengan fokus yang kurang pada kebutuhan penting dan lebih pada keinginan pribadi, mereka seringkali berakhir dengan keuangan yang tidak stabil. Nah, ini 4 weton tadi itu sangat sulit untuk menjadi kaya raya karena memang
tidak bisanya mereka dalam mengelola keuangan ya. Yang terakhir ini ya, yaitu weton minggu pon. Orang-orang yang lahir pada weton minggu pon dikenal sebagai sosok individu yang boros ya. Nah, walaupun mereka cenderung mendapatkan rezeki secara tiba-tiba atau keuntungan yang tak terduga, mereka seringkali tidak berpikir panjang atau kurang dalam memperhatikan masa depan mereka ya. Jadi akhirnya mereka menjadi boros, tidak peduli dengan urusannya nanti, wah saya nanti bagaimana, tidak dipikir. Yang penting oleh rezeki langsung dihabiskan ya. Mendapat rezeki, sering mendapatkan rezeki yang tiba-tiba, atau mungkin jual tanah, dapat keuntungan yang banyak dan tak terduga, seringkali tidak berpikir panjang, akhirnya dibuat untuk sesuatu hal yang menyebabkan boros ya. Jadi menyebabkan keuangan jadi tidak stabil. Oke, dulur-dulur Gebang Muslim Mbak Eko dimanapun berada, itulah 5 weton yang sulit menjadi kaya raya ya di masa depannya. Cuma dengan informasi seperti ini, kalau panjenengan memang lahir pada weton-weton yang saya sebutkan tadi, panjenengan introspeksi kepada diri panjenengan, hal-hal yang negatif panjenengan tutup ya. Panjenengan semua coba berusaha untuk mengendalikan diri, mengatur keuangan dengan baik. Insya Allah nanti panjenengan akan bisa kaya raya, bisa sukses ya. Oke, dulur Gebang Muslim Mbak Eko dimanapun berada, demikian sedikit ulasan tentang weton yang sulit untuk kaya raya dan apa penyebabnya sudah saya sampaikan. Sampai ketemu di konten-konten Gebang Muslim Mbak Eko berikutnya. Salam rahayu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.